Tuhan sudah menciptakan bumi serta isinya untuk manusia. Sebenarnya dunia dan segala isinya tidak berkekurangan. Kehidupan manusia juga seharusnya tidak berkekurangan. Kita dapat melihat ada tempat yang kelebihan air, ada tempat yang kekurangan air. Ada tempat yang kelebihan bahan makanan, ada tempat yang kekurangan bahan makanan. Ada orang-orang yang kelimpahan dan tidak habis-habisnya pekerjaan. Ada orang juga yang kekurangan, minta satu pekerjaan saja tidak dibuka-bukakan. Sehingga kita menyadari bahwa ini bukannya kita kekurangan akan berkat, tetapi kita kekurangan akan hikmat. Kita perlu hikmat Tuhan. Sehingga adanya acara ini setiap hari kita membaca Amsal meminta hikmat Tuhan. Lewat nabi-nabinya seperti Salomo, Raja Salomo dan berbagai orang, Daniel dan sebagainya. Ikutilah acara ini selama 31 hari meminta hikmat Tuhan. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal kamu. Langsung saja kita bahas. Salomo menuliskan, kalau kita menjadi anak yang bijak, maka itu akan mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Dia menulis ini tentang dia berharap dia menjadi anak yang bijak bagi ayahnya, karena pada waktu itu Salomo adalah terkenal sebagai anak daripada Batsheba dan Daud, ayahnya, di mana dia adalah anak yang paling dianggap anak yang memalukan karena lahir dari satu kisah perselingkuhan dan pembunuhan akan mengerikan sekali akan Batsheba, Uria dan Daud. Jadi dia tulis dia berusaha untuk menjadi bijak atau membuat ayahnya sukacita. Dan lalu dia menulis, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Di sini dituliskan oleh Salomo bahwa kalau dia tidak bijak atau dia bebal, maka ibunya yang paling sedih. Karena ibunya sudah mungkin tidak punya harga diri, tetapi anaknya juga bebal, maka ibunya akan sangat berduka cita kalau anak tersebut menjadi bebal. Ayat 2, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Jadi di sini kita catat bahwa tidak harus kita mendapatkan harta benda itu dengan kebenaran. Ya, jadi jangan ambil yang bukan hak kita, lalu tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Kita melihat sekarang banyak sekali kasus-kasus koruptor yang tertangkap, yang sudah lama-lama diungkit lagi. Nah, karena itu kita dari muda mari kita usahakan untuk selalu menjalankan dengan kebenaran. Ayat 3, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Orang benar tidak akan dibiarkan kelaparan. Kita catat ini, jadi tulis tidak akan dibiarkan kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Ini menarik bahwa artinya waktu kalau orang benar itu menderita, itu dia tidak mengeluh, tetapi Tuhan tidak membiarkan dia sampai jatuh, sampai kelaparan. Tetapi orang yang selalu komplain terus dan selalu menuntut terus, itu ditolak sama Tuhan. Jadi pagi ini kita belajar Amsal Salomo mengajarkan kita jangan banyak komplain, jangan terlalu banyak menuntut.
dalam kehidupan, belajar untuk mensyukuri. Lalu ayat 4, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Mau kaya, rajinlah. Mau miskin, lambatlah, tunda-tundalah pekerjaanmu, pasti Anda akan miskin. Sesimpel itu. Ayat 5, siapa mengumpulkan pada musim panas ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Di sini Salomo mengajarkan bahwa ada musim dalam hidup. Musim dalam hidup, sekali lagi saya ulangi, musim dalam hidup. Ada orang-orang yang apabila ada musim panas itu atau musim panen dan dia bekerja keras, ada waktu-waktu di mana saudara dapat order yang banyak, saudara, waktu-waktu di mana Tuhan sedang mengangkat saudara. Nah, pada waktu itu kumpulkanlah itu. Jangan habis. Karena nanti bisa juga ada waktu-waktu di mana itu tidak bersinar. Jadi ini tidak hanya berlaku pada hanya orang Kristen, tapi pada seluruh manusia itu ada seperti waktu timeline. Ada seperti roda waktu. Ada musim ramai, ada juga musim sepi. Waktu musim ramai, kumpulkanlah itu untuk musim yang sepi. Jangan semua dihabiskan begitu kaget lihat uang. Tetapi Amsal Salomo mengajarkan kita sederhana aja, santai aja. Ayat selanjutnya, berkat ada di atas kepala orang benar, tapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ayat 7, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tapi nama orang fasik menjadi busuk. Ya, kita ini harus melihat ini, jadi biarlah orang membicarakan kita, dia mendapatkan berkat. Ayat 8, siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Ayat 9, siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Ya, kita melihat hal ini, siapa yang berliku-liku akan diketahui. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Kita lihat dari ayat 10, he that winketh with the eye causeth sorrow, but the prating fool shall fall. Apa ini? Nanti kita akan bahas nanti berikutnya. Ayat 11, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Mulut orang benar sumber kehidupan. Ya, jadi kalau kita jalan, kita harus ucapkan yang baik. Nah, hari ini seperti ada shalom, saya ucapkan yang baik, berkat buat shalom. Ya, yang menemani pagi ini. Ayat 12, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Ya, Salomo menulis kasih kepada orang itu menutup banyak pelanggaran. Jadi kebencian menimbulkan pertengkaran, tapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kasih itu menjadi dasar kasih Tuhan buat kita. Kita juga berikan kasih kepada orang lain. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Ayat 14, orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Ayat 15, kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat adalah kemiskinan. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, betul. Tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat adalah kemiskinan. Ini menarik sekali, saya pernah datang ke rumah seorang pengacara di Kuningan, di rumah yang sangat mewah sekali. Di situ ada sebuah kebaktian dan orang kaya, pengacara yang luar biasa diberkati Tuhan ini, dia berkata bahwa kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Saudara tahukah kota yang kuat, maka banyak orang mau datang ke sana. Tetapi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Kemiskinan, tidak ada orang yang mau datang ke sana. Jadi di sini saudara tahu bahwa kalau Anda sedang kaya, banyak orang akan berteman dengan Anda. Tiba-tiba Anda menjadi saudara bagi banyak orang. Tetapi waktu Anda melarat dalam kemiskinan, ketahuilah bahwa di saat-saat itu orang pun tidak akan datang kepada Anda. Nah, kita harus mengetahui ini, memang ini jalannya sudah seperti itu. Jadi siapa yang datang kalau kita susah dan kemiskinan? Memang hanya Tuhan. Dan diri kita sendiri yang bisa menguatkan hidup kita. Kita harus tahu ini.
kebenaran tetapi hard truth ya. Orang yang kaya banyak teman-temannya, pasti semua orang akan mendatang ke sana. Tetapi waktu Anda susah atau melarat, tidak ada yang mau datang. Nah, kita harus tahu ini dan menerima ini. Oh, ya udah. Jadi hati saudara tidak penuh dengan sakit hati. Ayat 16, upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Siapa mengindahkan didikan, ayat 17, menuju jalan kehidupan. Siapa mengabaikan teguran, tersesat. Di sini Amsal menuliskan, Salomo berkata, selama hidup harus terus mendengar teguran, harus mengintrospeksi selalu jalan hidup kita. Ayat 18, siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal. Ayat 19, dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Ayat 20, lidah orang benar seperti perak pilihan, tapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Ayat 21, bibir orang benar mengembalakan banyak orang, tapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Amsal 10:22, susah payah tidak akan menambahinya. Ini Amsal yang menjadi banyak sekali dibahas oleh hamba Tuhan. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ini menarik bahwa kita sering baca berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ini menunjukkan seperti ini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Dan waktu Anda kaya itu tidak diikuti dengan susah payah. Karena apa? Karena semua orang bisa jadi kaya, ya. Anda rajin, ini perhatikan Amsal Salomo. Anda rajin, Anda pinter, Anda punya teknologi, Anda menemukan baterai listrik, Anda pasti bisa kaya. Nggak usah ke gereja, nggak usah ke beribadah, bisa rajin, integritas, ya, ulet, pasti bisa kaya. Tetapi Alkitab menulis, waktu Anda kaya dipercayakan dengan banyak hal, itu pasti ada susah payah yang menambahinya. Pasti Anda sibuk. Entah sukses Anda tidak ada waktu dan lain sebagainya. Ada susah payah yang juga menambahinya. Tetapi Amsal Salomo menulis, ada satu jenis kaya yang namanya kaya dari berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu menjadikanmu kaya tanpa ada susah payah yang mengikutinya. Itu maksud ayat ini. Nggak ikut susah payahnya. Jadi berkat Tuhan itu Anda akan menjadikan kaya, tetapi nggak susah. Nah, ini yang jenis kaya yang di Amsal Salomo. Nah, saya berdoa kita semua mendapatkan berkat Tuhan ini untuk jadi maju, tapi nggak diikutin sama susah payah. Bukankah dunia menawarkan kaya tapi ada yang hilang, kaya tetapi ada yang rusak, kaya tetapi kekurangan waktu dan sebagainya, kaya tapi banyak dituntut orang, kaya tapi siang malam dijaga pengawal kanan kiri. Tapi Amsal Salomo menulis berkat Tuhan menjadikan kaya. It's a different kind of riches. Jenis kaya yang berbeda, kaya dari berkat Tuhan dan susah payah tidak menambahinya. Ayat 22, berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Ayat 24, apa yang mengendarkan orang fasik, itulah yang menimpa dia. Tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Ayat 25, bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikianlah si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikianlah si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Jadi malas, dia disuruh kerja itu asem gitu loh. Enggak menarik buat orang malas buat bekerja. 27, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tahun-tahun orang fasik diperpendek. 28, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. 29, jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Ayat 30, orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Ayat 31, mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Ayat 32, bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan,
tapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Baik, inilah Amsal 10 yang merupakan kumpulan Amsal-Amsal Salomo sampai ayat 11, pasal 11 besok, 12 ya, kita terus 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oh, jadi panjang sekali. Sampai 14 hari ke depan adalah kumpulan daripada Amsal-Amsal Salomo yang dirangkum di kitab Proverbs atau Amsal. Nah, setelah itu kita masuk ke Amsal 25. Baik, sampai bertemu besok, mari kita berdoa. Setiap hari kita minta hikmat. Tuhan, kami pada pagi hari ini meminta hikmat daripada Tuhan untuk kehidupan kami. Kami minta hikmat Tuhan dalam keluarga, pekerjaan, karir kami, sekolah kami minta hikmat daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati saudara. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan amin.